datang pada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena kasih setiamu kami masih boleh ada di tempat ini, karena Engkau mengasihi kami sehingga kami yang berdosa, kami yang tidak layak ini Tuhan, dengan kasih-Mu Engkau melayakkan kami untuk kami boleh datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan memuji, kami akan menyembah Engkau. Biarlah pujian penghormatan kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan datang pada Tuhan, kita akan menyembah Tuhan karena Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup dalam hidup kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan dengan penuh penghormatan, dengan hati yang rendah di hadapan Tuhan. Haleluya, amin, haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, meriaskan kekudusan seluruh
dalam kelemahan kami, dalam kekurangan kami. Ajarkan kami untuk memaknai Natal ini dengan baik, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, saat ini sembahlah Tuhan. Jangan kita berdiam diri saat ini. Nikmatilah kasih-Nya yang luar biasa. Ingatlah akan kehidupan kita, bahwa Tuhan telah mengangkat kita dari lembah kekelaman. Tuhan telah mengangkat kita dari dosa. Bahkan Tuhan telah memulihkan dengan luar biasa. Itulah janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Melalui kelahirannya kita telah dimenangkan. Dengan kelahiran, kematian dan kebangkitannya kita telah beroleh hidup. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu bagi kami, Yesus. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami. Dan biarlah saat ini kami boleh menyerahkan seluruh kehidupan kami, untuk kami boleh lebih lagi datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan lebih lagi memuji Engkau Tuhan. Kami akan lebih lagi Tuhan mengagungkan nama-Mu. Dan biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji Engkau. Ya, semua yang percaya katakan amin. Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita dahsyat. Biarlah saat ini kita boleh lebih lagi untuk memuji dan menyembah Dia. Mari kita akan semangat Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sepenuh jiwaku
dahsyat. Tuhan kita luar biasa. Saat kita mau datang kembali kepadanya, maka Dia akan mengangkat kita, Dia akan memulihkan kita, dan Dia akan memberikan kita pada satu kemenangan yang luar biasa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhan lebih tahu dalam setiap kehidupan kita bahwa Dia sedang merancangkan yang baik dalam setiap hidup anak-anaknya. Amin, haleluya. Thank you Jesus, thank you Lord. Engkau yang lebih tahu cara untuk
memimpin setiap kehidupan kami. Ke jalan mana kami harus melangkah, jalan mana yang harus kami tempuh. Kami tahu Tuhan, jalan yang Tuhan tunjukkan tidak pernah salah bagi kami, untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi kami umat-Mu yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami secara khusus, secara pribadi, melalui pemberitaan firman Tuhan, supaya kami boleh merasakan kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan dalam bentuk pimpinan Tuhan dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih hamba-Mu yang serba sangat terbatas. Roh Kudus, mampukan hamba-Mu untuk mampu sampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan di dalam kehendak-Mu saja. Dan berikan kemampuan kepada kami semua untuk mempercayai firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Sebab pada akhirnya yang berbahagia hanyalah mereka yang melakukan firman Tuhan. Dan dialah itu kami semua, karena kami akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuasai ruangan ini, hati kami dengan kuasa Roh Kudus. Kami akan dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Pafa yang diberkati Tuhan. Saya berdoa dan memiliki pengharapan Bapak Ibu akan selalu baik, selalu dalam perlindungan Tuhan, selalu dalam bimbingan Tuhan, dimanapun, kapanpun berada. Senantiasa naungan ilahi itu menyertai Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di tengah-tengah situasi kondisi sekarang ini ada beberapa teman-teman yang berkata, apa yang harus kita lakukan? Apa yang gereja mesti lakukan? Di tengah-tengah pandemi COVID-19, memang temanya rata-rata di COVID-19. Ada gereja yang sudah berupaya melakukan pelayanan-pelayanan. Ada gereja yang sudah melakukan hal-hal yang terkait dengan pengamanan-pengamanan. Tetapi satu hal yang tidak boleh dilupakan, gereja harus berdoa. Sebab musuh yang dihadapi tidaklah kelihatan. Bapak Ibu hanya bisa melihat COVID-19 dengan mikroskop. Dengan mata telanjang kita tidak tahu. Di mana tempatnya kita tidak tahu. Apakah melekat di baju kita, di udara di dekat kita, ataukah ada di mana-mana? Satu hal yang perlu kita lakukan adalah berdoa. Bapak Ibu dan saudara, pagi hari ini saya akan sampaikan tentang hal ini, tentang doa, tetapi bukan doa pribadi. Saya akan sampaikan dengan judul doa berdiri di antara Allah dan manusia. Kalau kita doa pribadi, itu kita berdiri di hadapan Allah. Tetapi doa saat pagi hari ini saya mau sampaikan, doa di mana berdiri di antara Allah dan manusia. Dari judulnya kita akan bisa melihat bahwa kita akan menjadi pendoa-pendoa syafaat. Kita akan menjadi pendoa-pendoa, membawa beban orang lain kepada Tuhan, membawa persoalan orang lain kepada Tuhan, membawa penderitaan, beban orang lain kepada Tuhan, sehingga orang lain ditolong oleh Tuhan. Sementara kita berdoa kepada Tuhan untuk diri kita sendiri, pagi hari ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana kita berdiri di hadapan Allah dan di antara Allah dan manusia. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan yang ada di ruangan ini maupun yang ada di ruangan Zoom, kita akan bersama-sama melihat di dalam Kejadian pasal 18. Dari keseluruhan Kejadian pasal yang ke-18, kita akan bisa melihat bagaimana doa syafaat dinaikkan, bagaimana doa-doa dinaikkan kepada Allah. Tetapi kita tidak baca semuanya. Saya akan membacakan ringkasannya saja, sinopsisnya, dan beberapa ayat-ayat yang akan kita bahas saat pagi hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kehidupan ini diawali, pasal-pasal ini diawali dengan Allah menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon tarbantin di Mamre.
di mana Allah menampakkan diri, dilanjutkan dengan kedatangan 3 orang, sosok surgawi, 3 orang yang menjumpai Abraham. 3 orang ini kalau saya melihat dari apa yang ditulis di dalam Kejadian pasal 18, salah satunya adalah sosok ilahi, di mana Abraham bersujud menyembah kepada orang yang datang menemuinya. Abraham seorang yang peka dengan suara Tuhan. Abraham tahu siapa yang datang. Itu yang datang Tuhan atau iblis. Berbeda dengan murid-murid. Ketika Tuhan datang di jam 3 pagi, ketika mereka menyeberang, ketika ada putih-putih yang berdiri di atas air, mereka bertanya, itu hantu. Tuhan berkata, ini aku, ini Tuhan. Tapi orang memandang itu hantu. Abraham punya kepekaan ketika dia keluar dari tanah nenek moyangnya, di tengah-tengah kenyamanannya, dia mendengar suara Tuhan, dipimpin di sana, sehingga dia tahu persis siapa yang datang. Para penafsir Perjanjian Lama menafsirkan itu adalah Kristofani, penampakan Kristus kepada seseorang sebelum Kristus berinkarnasi, sebelum Allah menampakkan dirinya dalam diri Yesus Kristus, sehingga Abraham sujud menyembah kepada sosok yang datang kepada Abraham pada waktu itu. Ketika orang ini memiliki visi yang jelas, memiliki perkataan-perkataan nubuatan kepada Abraham, dia berkata, tahun depan aku akan datang lagi dan engkau sudah meminang, engkau sudah menggendong seorang anak. Ketika Sarah mendengar dari balik tirai, dia tertawa. Tertawa itu bukan tertawa bangga, tetapi apa yang dijelaskan dari ayat per ayat saya mau jelaskan. Sarah tidak percaya, dan itu masuk akal, karena dia usianya sudah sangat tua. Bagaimana mungkin dia akan melahirkan kembali seorang anak? Tetapi Allah menjelaskan kembali. Allah menjelaskan kesungguh-sungguhannya, keseriusannya ketika dia menyampaikannya. Pasal 18 ayat 13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Bapak, Ibu, dan saudara, Allah tidak main-main dengan setiap perkataannya. Sekalipun Sarah tidak percaya, sekalipun Sarah dengan berpikir logika, dia sudah menopause dan tidak mungkin menghasilkan keturunan kembali, tetapi perkataan Allah tidak akan pernah berlalu begitu saja. Perkataan-perkataan Allah, firman Allah pasti digenapi, sekalipun mustahil bagi manusia. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil, karena Allah kita adalah spesialisnya kemustahilan. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Dan Tuhan juga menjelaskan, tidak ada barang mustahil bagi orang yang percaya. Ketika percakapan-percakapan itu sudah selesai, maka ketika orang itu pamit, setelah dijamu dengan baik, disembelihkan lembu yang tambun, dimasak, diolah dengan sebagainya, kemudian 3 orang itu pergi. Dan ketika orang itu menoleh ke sebuah kota yang namanya kota Sodom, dan ketika
ketika orang itu menoleh, dia berkata, apakah aku akan menutup? Apakah aku tidak mengatakan sesuatu kepada Abraham? Kemudian dia berkata, Sodom dan Gomora akan ditunggang balikan oleh Allah, akan dihancurkan oleh Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Allah Maha Pengasih, Allah penuh kasih dan anugerah. Tetapi ingat, Allah juga Allah yang adil. Allah adalah Allah yang adil. Dia tidak kompromi dengan pelanggaran dan dosa. Pasti akan dihakimi, pasti akan bertemu dengan pengadilan Tuhan. Kalau sekarang masih bisa bersembunyi di balik kebaikan, sekarang bisa bersembunyi dari KPK, dari kepolisian, kejahatan-kejahatan yang diperbuat, tetapi tidak tersembunyi bagi Allah. Dia akan mengetahui dengan persis apa yang dilakukan oleh anak-anak manusia. Masih dalam pemikiran, masih dalam hati, Allah mengetahuinya. Dan setelah itu barulah terjadi yang namanya percakapan doa. Kalau kita sepakat bahwa doa adalah dialog, doa adalah bercakap-cakap dengan Allah, ini adalah bukti konkret bagaimana Abraham berdoa dengan Allah. Berdoa kepada Allah bukan monolog, hanya kita ngomong saja kepada Allah dari A sampai Z, tetapi tidak pernah mendengar apa yang Allah mau bicara kepada kita. Kalau itu Bapak Ibu ngomong dua orang, satu ngomong saja, yang satu tidak diberi kesempatan ngomong, gimana perasaannya? Bapak Ibu dan saudara, di dalam ayat 23 kita akan melihat jelas bagaimana percakapan doa, dialog antara Abraham dengan Allah. Abraham datang mendekat dan berkata, ayat 23 dari Kejadian pasal yang ke-18. Apakah engkau akan melenyapkan orang-orang benar bersama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhkanlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhkanlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 50 itu? Karena yang 5 itu, firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepadamu Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu.
Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Itu tawar-menawar, itu percakapan dialog antara Abraham dengan Tuhan. Kita bisa memetik 3 pelajaran dari apa yang kita baca saat pagi hari ini. Yang pertama, kasih kepada umat manusia harus menjadi daya pendorong dari doa-doa syafaat kita. Bapak, Ibu, dan saudara, jadi daya dorong apa yang bisa membuat kita menjadi pendoa-pendoa syafaat? Yaitu kasih kepada semua umat manusia. Dalam percakapan itu kita bisa melihat, walaupun di Sodom ada saudaranya Abraham, ada Lot dan keluarganya di sana, tetapi dalam percakapan, dalam dialog ini, Abraham sama sekali tidak pernah menyebut nama Lot, sekalipun dia saudaranya. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Ketika kita menjadi pendoa-pendoa syafaat, kualitas doa kita sudah melampaui kekerabatan, melampaui persahabatan, melampaui persaudaraan, karena kita sudah mengasihi semua orang. Jika kita tidak bisa mengasihi semua orang, maka kita akan sulit untuk berdoa syafaat. Karena rata-rata orang berdoa untuk yang berbuat baik kepada dirinya. Rata-rata orang mendoakan ketika orang lain berbuat sesuatu untuk dirinya. Dan jarang sekali ditemui orang berdoa untuk yang jahat kepada dirinya. Jarang ditemui orang yang sudah menyakiti hatinya didoakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jarang sekali. Tapi jika ada, itu adalah pilihan Tuhan dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bisa melihat seorang bernama Frank Charles Laubat, dia terbeban untuk mendidik, dan dia datang ke Filipina untuk menghapus buta huruf di sana. Dia tidak kenal dengan orang sana, dan akhirnya dia menjadi penginjil di sana. Apa yang menggerakkan? Hati yang mengasihi seluruh umat manusia. Kalau tidak mengasihi seluruh umat manusia, ngapain doa? Ngapain jauh-jauh ke sana? Kemudian juga ada namanya C.S. Lewis, seorang yang sangat militan, dan dia pendoa yang luar biasa. Tetapi di daftar doanya ada namanya Hitler, ada namanya Mussolini, di mana orang-orang itu yang membuat orang-orang Kristen menderita. Tetapi ada di daftar doa-doanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang wanita yang bertutur ketika ia hendak menikahkan putrinya. Ternyata putrinya diperlakukan, mengalami pelecehan seksual oleh pamannya. Artinya yang melakukan adalah adik iparnya ketika anak itu usia 4 tahun. Pertama, dia berdoa untuk pemulihan putrinya, supaya itu tidak membekas dalam pikirannya, supaya itu tidak mempengaruhi kejiwaannya. Dia berdoa sungguh-sungguh untuk putrinya, supaya terbebas dari segala yang tidak baik. Kemudian juga dia digerakkan ketika dia mempelajari tentang orang-orang pelaku pelecehan seksual. Ternyata biasanya pelaku-pelaku itu juga korban
pelecehan. Itulah sebabnya ibu ini juga tidak tahu dari mana dia punya kekuatan untuk mendoakan iparnya yang sudah melakukan hal yang baik kepada putrinya. Dia berdoa untuk iparnya karena dia juga korban dari orang lain. Dan dia berpikir dalam hatinya, jika bukan saya yang mendoakan ipar saya, siapa lagi yang mendoakan ipar saya? Kekuatan untuk mengasihi orang-orang yang mungkin berlaku tidak baik kepada kita membutuhkan kasih dari Tuhan yang kuat dalam diri kita, mendorong kita untuk menjadi pendoa syafaat. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, kita memerlukan pendoa syafaat. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang mengasihi GSCA Maranatha Family Batu. Hanya orang-orang yang punya hati untuk GSCA Maranatha Family Batu yang mau berdoa sungguh-sungguh untuk perkembangan gereja ini. Kasih kepada semua orang yang menjadi daya dorong untuk kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita. Bukan lagi orang-orang yang baik kita doakan, bukan lagi orang-orang, dan itu menjadi bagian kita, tetapi genaplah firman Tuhan. Jika ada seterumu lapar, kasih mereka makan, berdoa untuk mereka. Tingkat itu adalah tingkat di mana ketika kita mengasihi semua orang. Dalam Petrus, tambahkan kepada iman bajikan. Bajikan kesalehan terus meningkat, kasih kepada sesama, dan akhirnya kasih kepada semua orang. Dan pastikan itu adalah saya dan Bapak Ibu. Amin. Yang kedua adalah persistensi atau kegigihan. Ketekunan akan menjadikan kita seorang pendoa syafaat yang tidak gampang menyerah. Kegigihan, persistensi yang mendorong kita untuk tekun menjadikan kita seorang pendoa syafaat. Kalau dihitung, Abraham tawar-menawar dengan Allah 6 kali, dari angka 50 menjadi angka 45, menjadi angka 40, menjadi angka 30, menjadi angka 20, dan pada akhirnya menjadi angka 10. Dia berdoa 6 kali kepada Tuhan, tawar-menawar dengan sungguh-sungguh. Dia mengatakan, aku ini debu dan abu. Tuhan jangan marah ya, kalau misalnya ada 10 orang saja yang berdoa di Mava ini, pasti gereja ini akan bertumbuh dan berkembang. Bapak Ibu dan saudara, Tuhan akan tolong dan memberkati kita. Paulus pernah berdoa. Dia menuliskan curhat di dalam 2 Korintus. 3 kali aku berdoa mengusir iblis, karena dia sudah menjadi duri dalam daging. 3 kali dia berdoa. Tetapi Abraham melipat gandakan menjadi 6 kali dia berdoa. Bapak Ibu dan saudara, kalau kita ingin pelipat gandaan, maka doa kita juga harus dilipat gandakan. Jangan kita enggan untuk berdoa, karena berdoa itu adalah nafas kehidupan kita. Ketika kita tidak berdoa, ketika kita tidak terkoneksi dengan Tuhan, ibarat lampu yang hanya indah untuk pajangan, tetapi tidak ada daya penerang sama sekali. Hanya lampu tanpa indah, tetapi tidak ada daya penerang sama sekali. Tidak bisa menerangi orang lain, karena kita siapa? Bapak Ibu dan saudara, kita menjadi orang yang berguna karena siapa yang ada dalam diri kita. Tidak gampang menyerah, sekalipun ujung-ujungnya belum tahu,
sekalipun hasilnya belum tahu, tapi dia terus berdoa. Dia terus berdoa, tidak pernah berkeputusan, tidak pernah kena lelah, tidak pernah putus asa, sampai dengan apa yang didoakan dijawab oleh Tuhan. Perlu kegigihan, perlu ketekunan untuk menjadi pendoa. Karena kebanyakan berdoa 2 kali, 3 kali, 4 kali, putus asa, tidak berdoa lagi dengan dalih, mungkin bukan kehendak Tuhan. Tuhan berkehendak yang berbeda. Tapi mari kita bertekun di dalam doa. Kalau Bapak Ibu kenal namanya John Knox, sebagai pendoa yang luar biasa. Dalam catatannya dia mengatakan, Tuhan, berikan kepadaku Skotlandia atau aku mati. Berikan aku Skotlandia, Tuhan. Kalau kita sekarang, berikan aku kota batu, Tuhan. Atau aku pergi saja ke rumah Bapa jika itu tidak dikabulkan. Perjuangannya, mempertaruhkan dirinya, mempertaruhkan kepentingannya untuk kepentingan yang lebih luas sesuai dengan hatinya Tuhan. Tidak seorang pun Tuhan menghendaki terhilang dari antara manusia. Kita berdoa, kita menyampaikan kabar baik, dan Tuhan akan tolong kita. Yang ketiga, doa-doa sahabat kita memang tidak selalu mendapatkan jawaban sebagaimana yang kita inginkan. Namun bila kita sungguh-sungguh menaikkannya dengan penuh ketulusan, Allah akan menghormati dan memuliakan kita. Memang tidak semua doa-doa dikabulkan. Bapak dan Saudara, ketika pergi, Sodom dihancurkan. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, 10 saja Tuhan, ada orang yang berdoa sungguh-sungguh di sana. Tuhan berkata, aku tidak menghancurkan. Tapi faktanya di Sodom tidak ada 10 orang yang mau berdoa. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ada yang tentu tidak sesuai dengan keinginan kita. Ketika kita mendoakan, ada sesuatu yang kehendak Tuhan, karena ada banyak faktor yang mempengaruhi doa kita. Ketika contoh, ketika kita disakiti, kemudian kita berdoa sungguh-sungguh, dan doa kita adalah bukan supaya yang nyakiti saya dapat penghakiman dari Tuhan, gitu. Bukan gitu. Tapi dia berdoa sungguh-sungguh, Tuhan, ampuni dia yang sudah tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia sudah nyakiti hati saya, Tuhan. Tuhan tolong buka hatinya. Doanya begitu kan? Tiba-tiba beberapa waktu kemudian sakit, kecelakaan. Kan tidak sama dengan yang kita doakan. Karena banyak faktor. Tetapi doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan, akan didengar oleh Tuhan, akan dihargai oleh Tuhan, akan dihormati oleh Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita banyak berdoa, tapi satu hal, mari kita melihat, menyerahkan semuanya. Memang sekali lagi tidak selalu mendapat jawaban sebagaimana yang kita inginkan. Bukankah ketika kita berdoa, Tuhan, biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Ketika Tuhan mengendaki segala sesuatu yang jadi, bukankah kita harus siap menerima itu yang terjadi dalam kehidupan kita? Ada seorang ibu yang berdoa untuk anaknya yang sekolah. Tuhan, biarlah anak saya ini nanti menjadi seorang dokter. Dia doakan sungguh-sungguh. Di gereja dia mintakan doa supaya anak ini jadi seorang dokter. Tetapi anaknya tidak mau. Tidak mau mama, tidak mau papa. Saya senang masak. Dan
doa ibu dikabulkan, tapi bukan dokter. Dia menjadi seorang chef yang sangat terkenal. Tuhan memiliki rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Tapi satu hal, mesti kita berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Amin, Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala. Kita menyembah kepada Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan turun atas kita. Roh Kudus mengalir atas kita. Biarlah kekudusan dan kesucian hanya miliknya Tuhan. Di tempat duduk Bapak Ibu, biarlah kau menyembah kepada Tuhan. Engkau bisa rasakan hadirat Tuhan. Jamahan Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Jangan pernah terputus hubungan dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Suci, 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 Allah Maha Mulia. Bumi penuh dialah bumi penuh dengan kemuliaan Allah. Mulia bumi penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Suci, suci, sembah Tuhan. Allah Maha Kuasa. Suci, 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 batasan pertemanan.
dalam sesuatu, biarlah Engkau responi dengan baik. Biarlah Engkau meresponi Tuhan dengan baik. Sebagai dialog kita dengan Tuhan. Haleluya. 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 Ya Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu dan sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, Engkau baik bagi kami. Kalau pagi ini Engkau mendatangi kami, secara pribadi Engkau berbicara secara khusus. Tuhan, biarlah kami meresponi panggilan Tuhan untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi Tuhan. Untuk kami berdiri di antara Allah dan manusia. Tetapi kami harus meningkatkan kasih kami kepada semua orang. Bukan hanya sebatas teman, saudara, kawan. Tapi kami harus mengupgrade kasih kami menjadi kasih kepada semua orang. Termasuk orang-orang yang memusuhi kami, orang-orang yang menjatuhkan kami, orang-orang yang memfitnah kami dan membuat kami menderita. Kami berdoa untuk mereka juga. Kegigihan yang dari Tuhan boleh ada dalam diri kita. Jangan pernah putus asa. Terus lakukan doa. Tuhan, berkatilah kami pagi ini dengan hadirat, sehingga kami pulang dipuaskan oleh Tuhan. Kami pulang mendapat kelegaan yang dari Tuhan, karena Tuhan baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Dipersilakan dulu kembali Bapak Ibu dan Saudara. Biarlah kasih Tuhan yang melimpah terus memenuhi kehidupan kita semua. Kita akan merayakan Natal tanggal 25 Desember jam 8. Mari kita persiapkan, bukan hanya sekedar merayakan, tetapi biarlah kehadiran Yesus nyata di dalam setiap perayaan kita. Kita akan mendengar bagaimana mereka menamakan Dia Immanuel secara biblikal di tanggal 25 nanti. Dan Tuhan akan tolong kita untuk mengerti bagaimana kasih Tuhan atas kita. Dan doakan supaya cuaca dengan baik. Dan sekali lagi saya menghimbau, patuhi protokol kesehatan, karena nanti sekali lagi tempat duduk akan dinomori sesuai dengan pendaftaran Bapak Ibu. Kemudian keluarnya juga sama-sama, supaya nanti tidak ada yang bergerombol, tidak ada yang berkumpul bersama-sama dulu. Nanti akan lewat pintu 1, 2, 3, 4, 5, sehingga tidak ada yang bergerombol. Sekali lagi, mari kita patuhi protokol kesehatan. Memang tidak enak sebagai makhluk sosial, tapi mesti kita kerjakan demi keamanan jemaat, demi keamanan kita semua. Tuhan akan tolong kita, begitu ya. Tuhan tolong kita. Kemudian Bapak Ibu yang terbeban, terdorong oleh kasih Tuhan untuk menyalurkan dana, diberi kesempatan. Jadi Tuhan tolong kita yang terdorong dan tergerak hatinya untuk biaya-biaya Natal ini. Biar Tuhan tolong, kalau memang ditransfer di bank, nanti tolong beritanya diisi persembahan Natal. Jika tidak, maka itu dianggap persembahan secara umum seperti biasanya. Atau kalau perpuluhan, ditulis perpuluhan, supaya nanti administrasinya lebih jelas, lebih gamblang ketika kami melaporkan
Kita tetap berdoa setiap pagi melalui Zoom hari Senin sampai dengan Sabtu. Kita berdoa sungguh-sungguh, sekalipun kita tidak bertatap muka, tetapi kesungguhan kita dalam berdoa kepada Tuhan, itu Tuhan akan perhitungkan tersendiri, dan Tuhan akan tolong kita. Dan MBC KKA minggu ini tidak ada, dan kita akan lanjut sampai dengan tahun 2021, kurang beberapa hari lagi. Mari kita bertekun di dalamnya, dan Tuhan tolong kita semuanya. Hari ini nanti ada Natal, sekolah minggu, bisa mengikuti dari Zoom, bisa mengikuti dari sini beberapa dengan protokol kesehatan yang ketat, dan Tuhan tolong kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Hanya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. Ini iman kami, Tuhan. Menjadikan kehidupan kami sebagai pendoa-pendoa syafaat. Engkau lahirkan dari gereja Maranatha Family Batu seperti pendoa-pendoa seperti Abraham, seperti Musa, seperti Elia. Tuhan akan muncul dari gereja Sidang Jemaat Allah Maranatha Family Batu. Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau sedang taruh itu dalam hati kami, dan kami percaya Tuhan akan lanjutkan dan kerjakan dalam hidup kami. Kami berdoa untuk yang datang saat pagi hari ini di gereja maupun di Zoom. Tuhan memberkati kami, memberkati nikah rumah tangga kami, hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, antar saudara. Sungguh kasih Tuhan ada di sana, penyertaan Tuhan ada di sana, kebahagiaan Tuhan ada di sana. Kami juga berdoa untuk apa yang dijumpai oleh tangan kami, pekerjaan kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkatinya, sehingga tidak ada satupun di antara kami yang berkekurangan. Semua berkelimpahan dalam berkat Tuhan. Ketika kami menghadapi kesulitan kesukaran, Tuhan bukalah mata kami, supaya kami bisa melihat peluang-peluang, menjadi kesempatan bagi kami untuk berkarir, untuk berkarya. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hubungan kami dengan Tuhan secara personal, ketika kami berdoa sendiri di hadapan Tuhan, ketika kami membangun mesbah keluarga bersama-sama keluarga, atau ketika kami bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang lain, ketika kami berdoa bersama-sama. Tuhan, kiranya doa kami adalah doa-doa yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang hari ini menjalani operasi, Ibu Ningsih. Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, memberikan hikmat kepada dokter, perawat, dan saat mengoperasi bisa berjalan dengan lancar, sehingga semua pulih dalam mukjizat dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang lain yang sakit. Tuhan, yang sakit jantung sembuhkan, yang sakit Tuhan paru-paru Tuhan sembuhkan, yang sakit diabetes Tuhan sembuhkan, yang sakit Tuhan kolesterol apapun juga Tuhan sembuhkan, pulihkan kami, sehingga kami didapati sebagai orang-orang yang sehat, untuk kami persembahkan tubuh ini Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hamba-Mu berdoa secara khusus ketika anak-anak-Mu bekerja,
mereka berinteraksi, lindungilah mereka. Di masa-masa COVID-19 ini Tuhan, lindungilah kami. Jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari segala sesuatu yang Tuhan yang tidak kami tahu dan itu ada di sekitar kami. Lindungilah kami. Jika ada yang terkena COVID, berikan kami imun yang kuat, berikan kami sukacita supaya kami tetap sehat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sekali lagi kami serahkan Natal yang akan kami kerjakan, biarlah ada dalam berkat dan pimpinan Tuhan. Kami serahkan pagi ini tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan Tuhan. Mohon penyertaan Tuhan sepanjang hari yang kami lalui. Biarlah kebajikan, kemurahan, dan keberuntungan senantiasa menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga serahkan persembahan-persembahan kami yang tunai maupun transfer melalui bank gereja, baik itu persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan, persembahan misi, persembahan sukarela, maupun persembahan Natal. Tuhan, kiranya dari surga Tuhan memandangnya, ketulusan hati anak-anak-Mu, dan memberkatinya dari surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, biarlah kepulangan kami hanya disertai oleh Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berkarya. Tetap perhatikan protokol kesehatan dan Tuhan memberkati kita semuanya.